punya teman toksit, dikelilingi oleh teman-teman toksit, lingkungan barangkali atau rekan-rekan kerja banyak yang toksit. Bagaimana cara mengatasi kondisi seperti ini menurut panduan Quran dan Sunnah? Ya, alhamdulillah dulur-dulur, itu yang ingin kita sharingkan untuk hari ini. Setidaknya menurut saya ada dua langkah praktis lah. Langkah pertama adalah tentang cara pandang atau mindset ya. Cara pandangnya ada 3 nanti ABC ya. Cara pandang A adalah cara pandang diri sendiri sebagai victim. Cara pandang victim. Jadi teman-teman toksit, cara pandangnya adalah wah dirinya terluka, dirinya jadi korban, dirinya sengsara, pikiran jadi kacau, susah konsentrasi, jadi nelongso, jadi meratap dan seterusnya. Nah, ini adalah cara pandang sebagai victim ya. Nah, sebagai korban. Kalau cara pandangnya seperti ini, biasanya mencari solusinya adalah lari dari kenyataan, lari dari semuanya ini. Katakanlah pindah tempat baru dan seterusnya, akan terjadi hal serupa terus kalau cara pandangnya masih kayak gini. Nanti hal lain yang jadiin alasan untuk menjadikan dirinya sebagai victim. Nah, cara pandang kedua adalah sebagai penonton. Ini agak mendingan daripada tadi sebagai victim ya. Penonton itu ya kurang lebih melihat kejadian-kejadian para toksit-toksit itu kayak lihat drama-drama India, drama Korea, drama Hollywood gitu aja sih. Jadi ya kadang baper dikit, kadang nggak baper dan seterusnya. Ini cara pandang, jadi menikmati ini sebagai kayak hiburan kejadian di sekeliling yang film-film lah kayak gitu, kayak drama-drama biasa aja. Ini cara pandang sebagai penonton ya, yang B tadi. Yang ketiga, yang C adalah cara pandang sebagai pemain. Nah ini cara pandang terbaik ya. Jadi sebagai pemain bahwa diri saya dan mereka adalah sama-sama manusia yang sama-sama ini hidup di dunia hanya sebagai lahan untuk memperbanyak amal soleh aja, memperbanyak pahala. Jadi ya dia berperilaku gimana dan seterusnya ya nanti dia dapat balasannya, dia juga dapat konsekuensinya dari apa yang dia lakukan. Dan kita akhirnya fokus ke diri, apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya perbanyak dari amal-amal soleh, pahala-pahala dengan kondisi yang ada. Punya teman toksit, ya udah untuk memperbanyak pahala saya ya akan melakukan hal-hal terbaik untuk menambah pahala. Jangan sampai orang lain berbuat dosa menjadi pemicu saya berbuat dosa yang lain. Nah gitu, misalnya dia jelekin saya, dia berbuat dosa misalnya, terus saya akhirnya jadi marah, jadi berantem, jadi dan seterusnya. Akhirnya kan gara-gara dia berbuat dosa, saya melakukan dosa yang baru ya gitu. Nah ini jangan sampai begitu. Inilah cara pandang sebagai pemain. Nah cara pandang ini kan kalau kita melihat sebenarnya kan hampir semua rasul ya, hampir semua rasul itu hadir di tengah masyarakat jahiliyah, masyarakat yang mayoritas toksit sebenarnya kan, lingkungannya, sistemnya, pergaulannya, budayanya dan seterusnya kan, ini toksit semua ini. Tapi ya itu cara pandang para rasul sebagai pemain. Beliau ada langkah-langkah untuk merubah, punya aksi-aksi untuk membentengi diri lebih proaktif ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini tentang cara pandang ya, langkah pertama tadi. Langkah kedua adalah implementasi praktisnya based on surat Al-Furqan ayat 63. Wa idza khotobahumul jahiluna qalu salama. Jadi ketika engkau ditegur atau berinteraksi dengan orang jahil loh ya, toksit ya gitu, qalu salama, katakan yang menyelamatkan. Jadi yang menyelamatkan itu gimana? Nah itu tergantung situasi ya. Misalnya sama-sama tetangga untuk menjaga kerukunan, barangkali kan kita ucapan kata-kata menyelamatkan barangkali dengan diam barangkali ya. Tergantung situasi kondisi. Misalnya di kantor misalnya, kata-kata yang menyelamatkan adalah dengan misalnya dengan diajak diskusi, debat ya, dan seterusnya misalnya. Ya monggo, jadi ini sangat fleksibel tergantung sikon masing-masing. Intinya adalah yang menyelamatkan diri kita dan diri dia dan kondisi lingkungan. Ya moga-moga itu dulu sharing kita kali ini, semoga bermanfaat. Salam tahsin kolbu.
supaya hati menjadi lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.